Perkenalkan, nama saya Justria SPD. Saya adalah guru di SDN 010 Sangatta Utara dan saya juga salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 4 tahun 2021. Kami akan melaksanakan video peer teaching yang merupakan hasil akhir dari rangkaian pembuatan perangkat pembelajaran dengan dimulai dengan 1. RPP, 2. Bahan ajar, 3. Media pembelajaran, keempat LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini kami adakan daring yang ada guru pamong, dosen, dan teman-teman kelompok 1 mahasiswa PPG Daljab angkatan 4 tahun 2021. Berikut video teaching pembelajaran kelas 6 tema 4 subtema 2 pembelajaran 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga Selamat pagi, Bu. bagi bukan sehat walafiat nak ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mengecek dulu nak ya hadiran siswanya kira-kira hadir semua enggak ya? Apalagi hadir semuanya nak? Ya, hadir semuanya nak ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rita. Selanjutnya nak, supaya kita semangat dalam pembelajaran mandiri, sama saya, Sapu PK. Alius, mandiri, wajib nasional ya, wajib nasional ya pada negeri atau itu tentang menyajikan informasi penting teks eksplanasi dan penyaluran energi listriknya. Tadi ini ya YouTube-nya belum sempat saya putar, nanti sebutnya nak. Kebetulan di sini tema 4 nak, tema 1 pembelajaran 3 ya. Selanjutnya ada muatan bahasa Indonesia dan IPA nak ya. Kemudian materinya yaitu menjadikan informasi penting, teks eksplanasi dan penyaluran energi listrik. Selanjutnya tujuannya nak, ya, yang pertama dengan melakukan kegiatan mengamati teks eksplanasi tentang penyaluran energi listrik, peserta didik mampu menelaah minimal 3 informasi penting yang diamati dengan tepat. Kemudian yang kedua dengan melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan informasi penting dari teks eksplanasi yang diamati dalam bentuk diagram dengan tepat. Kemudian yang ketiga tujuannya dengan melalui kegiatan pengamatan video tentang penyaluran energi listrik, peserta didik mampu mengidentifikasi proses penyaluran energi listrik dengan tepat. Kemudian yang keempat, dengan melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan dengan tepat. Ya, itu tadi nak tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya, ada yang tahu nak teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi nak? Tes gambar. Ya, silakan. Khadijah. Satu peristiwa, Bu. Oh iya, terima kasih. Ada lagi yang lain nak untuk penyaluran energi listrik ya. Terdapat penentuan topik serta ide pokok dalam teksnya. Misalnya, untuk memudahkan dalam menyajikan informasi penting teks, kamu dapat menggunakan diarahkan hasil pengamatanmu. Ya, selanjutnya ibu mau bagi kelompok ya. Ada beberapa kelompok. Satu kelompok itu terdiri atas 4 orang ya. Jadi bagi 3 kelompok saja ya. Masing-masing LKD-nya sudah ada ya di kelompoknya masing ya. Kemudian nak ya, tema teks eksplanasi tentang penyaluran energi listrik. Di sini disuruh mencari informasi penting. Kira-kira sih ada yang tahu apa itu informasi pentingnya? Apa itu informasi pentingnya? Ada yang tahu? Silakan, ada yang bisa jelaskan apa itu informasi penting? Menjadi inti, Bu. Ya, inti dari teks tersebut ya. Nanti diarahkan setiap paragraf itu mencari informasi pentingnya ya yang tersedia pada LKPD yang sudah dibagikan ya. Bagaimana dengan daerahmu? Apakah kamu telah merasakan manfaat, maksudnya ini listrik dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Silakan, ada yang angkat tangan? Ya, silakan Catia. Ya, silakan Catia. Bu, kalau nggak ada listrik, aku gelap, Bu. Ini udah ada listrik, terang. Dulu masaknya pakai itu, Bu, kan api. Sekarang udah bisa mamaku masak itu, Bu, pakai apa? Apa namanya itu, Bu? Ya. Dicocokkan itu aja lah, Bu. Di selanjutnya, nak, tahukah kamu bagaimana listrik bisa sampai ke rumahmu dan dapat menyalakan peralatan listrik? Ya, ada yang tahu sebelum Ibu menjelaskan dengan gambar? Atau ada yang bisa menjelaskan nak melalui gambar ini bagaimana listrik bisa sampai ke rumah dan dapat menyalakan peralatan listrik? Nah, kemudian bagaimana tentang proses penyaluran listrik dengan melalui gambar ini? Kira-kira ada yang tahu nak ini? Ini nanti anak-anakku lagi menyimpulkan atau ya, proses penyaluran listrik ke rumah. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama apa itu? Listrik dihasilkan di mana? Pembangkit listrik. Nah, di pembangkit listrik. Kemudian yang kedua apa di situ yang kedua? Di gardunya, Bu. Gambar gardu. Disalurkan ke gardu-gardu, Bu. Gardu ya. Ya, di situ ada di situ ada disebut transformator penaik tegangan, yaitu tegangan
dinaikkan hingga 500 kilovolt di gardu penaik ketegangan. Kemudian yang ketiga apa di situ yang ketiga? Salurkan melalui sutet. Menara Ya, melalui sutet. Nah, sutet ini sutet ini seperti yang Tia ya. Sutet itu apa sih sutet? Itu sutet singkatan ya. Apa kepanjangan sutet itu? Saluran udara tegangan ekstra tinggi, Bu. Oh iya, pintar. Nanti selain keempat ini apa yang keempat ini? Ke gardu distribusi, Bu. Ya, gardu distribusi. Kira-kira di situ apa yang di gardu distribusi? Fungsinya apa di situ? Untuk menurunkan tegangan, Bu. Ya, untuk menurunkan tegangan hingga Iya. ke berapa? Menengah. 220 20. ya, ke gardu Indo. Kemudian yang kira-kira apa di tiang kelima? Baru disalurkan ke rumah warga, Bu. Nah, di tiang kelima ada namanya apa namanya itu? Gardu ya, distribusi tegangannya diturunkan hingga 220 volt lagi. Kemudian disalurkan ke rumah-rumah ya. Itu disalurkan ke rumah-rumah. Nah, sudah tahu nanya salurannya ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Itu apa sih? Dan fungsinya? Ada yang bisa Sutet itu adalah saluran udara tegangan ekstra tinggi. Kemudian kalau fungsinya itu Iya. untuk dengan kekuatan 500 kV yang ditujukan untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban sehingga energi listrik dengan baik, Bu. Iya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaannya, mengapa energi listrik dari pembangkit listrik perlu kan dan diturunkan tegangannya sebelum sampai ke rumah-rumah? Energi listrik dari pembangkit listrik itu perlu dinaikkan, Nak ya. Ya. Perlu, Dan Bu, karena bukan kalau tegangannya tinggi sampai ke rumah-rumah, nanti barang-barang di rumah meledak, Bu. Oh iya, pintar sekali ya. Ya, silakan. Ada yang bisa tambahkan apa kira-kira yang anak-anak ketahui tentang apa energi listrik dari pembangkit listrik itu perlu dinaikkan dan diturunkan tegangannya sebelum. Pertama dinaikkan supaya jaraknya jauh, Ibu. Itu dari pembangkit pusatnya menuju pusat beban kan jauh ya. Jadi dibesarkan dulu tegangannya lebih tinggi, kemudian supaya bisa ke rumah penduduk lagi dikecilkan. Menurut saya sih begitu, Bu. Benar apa salah ya? Iya benar. Di sini, mengapa energi listrik dari pembangkit listrik perlu dinaikkan dan diturunkan tegangannya sebelum sampai ke rumah-rumah? Nah, yaitu karena jarak antara pusat pembangkit listrik itu dengan rumah penduduk sangat jauh ya. Kemudian yang pertanyaan keempat yang penting di era globalisasi sekarang ini, jelaskan dengan singkat. Ada yang menjelaskan ini? Ada silakan ya. Ya, menurut saya listrik memiliki peran penting, Bu, di era globalisasi ini. Ya. Kalau globalisasi ini kan terjadi karena perkembangan teknologi kan, di berbagai bidang. Nah, salah satunya yang didukung oleh peran listrik ini sebagai sumber energi. Listrik dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, Bu. Contohnya, sepertinya apa itu, Nak? Seperti apa? Itu PLTA, terus panas bumi, contohnya PLTU. Iya. Itu, Bu, dan aliran angin dan lain-lain, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya ya. Terima kasih Lea, bagus sekali jawabannya. Oke lah, jawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Coba anak-anak temukan informasi penting dari setiap paragraf dari teks eksplanasi ilmiah tersebut. Kemudian tuliskan ke dalam diagram berikut. Isian dapat dilakukan pada LKPD ya Nak ya. Ini tadi teksnya tadi di atas ya Nak ya, tentang penyaluran energi listrik. Ya, sesuai dengan kelompoknya Nak ya. Nah, silakan diskusi kerjasama dalam membuat diagram untuk menuliskan paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga untuk mencari informasi-informasi pentingnya. Nanti Nak ya saya menyajikan kelompok mewakili kelompoknya. Nah, salah satunya kelompok 1 atau 2 atau 3 ya, untuk mewakili menyajikan pentingnya ya teks eksplorasinya. Nah, ada yang bisa hasil diskusinya, ada yang bisa menyajikan. Kelompok 1 menyajikan teksnya ya, menyajikan informasinya. Pertama ini kira-kira informasi penting apa yang dibahas tentang paragraf pertama di sini? Ada yang bisa? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Paragraf pertama di sini kira-kira informasi pentingnya apa Nak ya? Yang tadi sudah dibahas, yang di hasil diskusinya Nak. Yaitu apa? Tentang menyalurkan energi listrik, Bu. Yaitu menyalurkan energi listrik. tentang apa? Ya, tentang penyaluran energi listrik ya. Menyalurkan. Awal pembangkit listrik sampai ke rumah. Paragraf yang ketiga Nak, masih pentingnya di sini kira-kira masyarakat dapat mengakses informasi yang berasal dari berbagai belahan dunia. Ya, itu tadi Nak ya kesimpulannya dari informasi penting dari paragraf 1, 2, dan 3 dari teks penyaluran energi listrik. Apakah penemu sistem transmisi tersebut pada kegiatan berikut? Kira-kira siapa nih Nak? Ini adalah Nikola Tesla, seorang perusahaan ya Yugoslavia, adalah penemu sistem pembangkit listrik. Ini kemudian Nikola Tesla ini lahir 10 Juli 1856 ya. Kemudian meninggalnya 7 Januari 1943 pada umur 80 tahun ya. Adalah seorang penemu fisikawan ya, pembangkit listrik. Untuk menambah pengetahuan tentang proses transmisi dan proses dihasilnya listrik dari pembangkit listrik mikrohidro, simaklah video atau melalui link berikut. Ya, kita kan video tentang transmisi. Nah, ya. Kemudian nanti kita diskusikan dan menyajikannya ya. Akan berdoa. Ada yang siapa namanya yang bisa pimpin doa ini ya? Mari teman-teman, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan silakan doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah pembelajaran selesai, siswa diminta untuk mengerjakan evaluasi lewat Google Form. Semoga rangkaian peer teaching dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.